بسم الله الرحمن الرحيم. Tsumma al-mufassir ats-tsalis Ikrimah. Ya, Ikrimah Maula Ibni Abbas. Ya. Nah, huwa tarjamatuhu huwa Abu Abdullah Ikrimah al-Barbari. Nah, beliau berasal dari Barbar, ya, suku yang ada di Maghrib, yang ada di Maroko. Sekarang Maroko Maghrib. Ya, Al-Madani, tapi beliau termasuk yang tinggal di Madinah, Al-Madani. Maula Ibni Abbas, ya, mantan budak dari Sayyiduna Ibnu Abbas. Asluhu minal Barbar bil Maghrib. Barbar ini satu suku yang cukup besar ya di wilayah Afrika Utara, khususnya di wilayah Maghrib, ya, di ujung Afrika Utara. Rawaan Maulahu wa Ali ibn Abi Thalib wa Abu Hurairah wa ghairihim. Ya, beliau termasuk tabi'in yang meriwayatkan beberapa hadis ya atau beberapa tafsir dari gurunya atau dari majikannya Ibnu Abbas dan juga dari beberapa sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan selainnya. Nah, terkait dengan kesiqohannya, maka di sini Syekh Az-Zahabi mengatakan ikhtilaful ulama fi tawsiqihi. Ada beberapa perselisihan di kalangan ulama terkait dengan kesiqohan dari Ikrimah Maula Ibni Abbas ini. Wa qad ikhtalafa ulama fi tawsiqihi fa kana minhum man la yathiqu bihi wa la yurwa lahu wa kana minhum man yuwathiquhu wa yurwa lahu. Ada sebagian ulama yang menganggap bahwa Ikrimah ini dipercaya ya, dan diambil riwayatnya, dan ada juga yang tidak sampai menilainya sebagai thiqah dan akhirnya tidak mengambil riwayat dari Ikrimah Maula Ibni Abbas. Ya. Mato'in man la yuwathiqunahu. Nah, ini beberapa kritikan atau beberapa ya, mato'in ini bisa kita sebut, to'an itu kan artinya menusuk ya. Maksudnya adalah kritikan-kritikan dari kalangan yang tidak menjadikan atau tidak menganggap bahwa Ikrimah termasuk thiqah ya. Wa inna lanajid al-ulama alladziina lam yasifu bi Ikrimah yasifunahu bil jur'ah 'alal ilmi. Nah, jadi sebagai ulama yang menganggap Ikrimah ini tidak thiqah, alasannya adalah karena mereka mensifati Ikrimah sebagai seorang yang sangat berani dalam menyampaikan ilmu. Artinya berani menyampaikan ilmu tanpa mendasarkannya kepada riwayat atau argumentasi yang kuat. Yaqulun innahu kana yadda'i ma'rifata kulli syai'in fil Qur'an wa yaziduna 'ala dzalika fayattahimunahu bil kadhibi 'ala maulahu Ibni Abbas. Bahkan kemudian dikatakan bahwa beliau ini terlalu mengklaim mengetahui berbagai macam hal terkait dengan Al-Qur'an, dan bahkan tuduhan atau bahkan kritikan itu sampai pada tuduhan bahwa beliau ini juga berani berdusta atas nama Ibnu Abbas. Ya, jadi menisbatkan kepada Ibnu Abbas tafsir riwayat yang sebenarnya itu bukan dari Ibnu Abbas. Nah, ini tuduhan terhadap Ikrimah Maula Ibni Abbas. Ya. Wa ba'da hadza kulluhu, dan juga selain itu yatahimuna bi annahu kana yara ra'yal khawarij. Ya, jadi ada beberapa kritikan ya. Kritikan yang pertama al-jur'ah 'alal ilm. Kritikan yang kedua dianggap suka mudah mengklaim ma'rifata kulli syai'in fil Qur'an. Ya, beliau mudah mengklaim pengetahuannya atas Al-Qur'an itu yang menyeluruh gitu ya. Dan yang kedua yang ketiga yatahimunahu bil kadhib ala maulahu Ibnu Abbas, ya, dituduh berdusta atas nama Ibnu Abbas. Dan yang keempat, beliau juga mendapatkan kritikan yatahimunahu bi annahu kana yara ra'yal khawarij. Beliau termasuk sosok tabi'in yang dianggap sejalan atau sepakat dengan paham khawarij, yaitu paham yang menyimpang yang memang pernah muncul di awal-awal atau di akhir-akhir masa sahabat, khususnya setelah masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi Ikrimah dianggap sepakat atau sepaham dengan paham khawarij yang dicela oleh para sahabat. Ya. Nah, ini beberapa tuduhan kepada Ikrimah Maula Ibni Abbas. Nah, terkait dengan khawarij ya, insya Allah nanti di studi naskah tafsir kalian akan mendapati ada mata kuliah studi naskah tafsir yang secara khusus akan kita bahas tafsir-tafsir yang datang dari kalangan di luar ahli sunnah seperti khawarij, mu'tazilah dan seterusnya. Nah, ini tuduhan yang cukup serius ya kepada Ikrimah Maula Ibni Abbas. Wa yas'um anna maulahu kana kadzalik. Bahkan kemudian dituduh bahwa Ibnu Abbas sejalan dengan Khawarij dalam masalah ini. Nah, ini tuduhan yang juga cukup serius. Waqadna qala Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar meriwayatkan, Ibnu Hajar Asqalani yang menyebutkan dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, kullu hadhihi tuham wa nasabaha liqa'iliha. Ya, famin dzalika. Nah, jadi Ibnu Hajar menyebutkan beberapa tuduhan ini dan bahkan juga menyebutkan siapa saja ulama yang menuduh Ikrimah dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, di antaranya adalah marwahu Syu'bah an Amr bin Murrah. Ya, qal sa'ala rajulun Ibnul Musayyib an ayatin minal Qur'an faqala la tas'alni 'anil Qur'an wasal man yas'um annahu la yakhfa 'alaihi minhu syai', yakni Ikrimah. Nah, jadi yang pertama tuduhan ini ya misalnya diriwayatkan dari Ibnul Musayyib, dari Sa'id Ibnul Musayyib sebagaimana diriwayatkan oleh Syu'bah dari Amr bin Murrah
Jadi Ibnu Musayyib atau Sa'id ibn al-Musayyib itu pernah menyindir Ikrimah maula Ibni Abbas. Ya, ketika beliau ditanya seseorang tentang Al-Quran, maka malah beliau berkata, janganlah bertanya kepada aku tentang Al-Quran, tapi bertanyalah kepada orang yang mengaku atau mengklaim bahwa dia memiliki ilmu semua Al-Quran. Maksudnya adalah Ikrimah. Nah, jadi semacam sindiran kepada Ikrimah yang mengklaim dia mengetahui semua ayat Al-Quran. Nah, ini datang dari siapa? Sa'id ibn al-Musayyib, ya, seorang tabi'in yang juga sangat senior dari kalangan ahli fikih tabi'in. Wa haka Ibrahim ibn Maisarah anna Tawusan qala. Nah, ini yang kedua adalah Tawus, ya. Diriwayatkan dari Tawus, yang mana Ibrahim ibn Maisarah beriwayatkan dari Tawus yang berkata, "Lau anna maula Ibni Abbas ittaqallah wa kaffa min hadithihi ya la syuddat ilaihi al-mataya." Ya, kalau misalnya budak atau mantan budak dari Ibnu Abbas, itu maksudnya adalah Ikrimah, ya, bertakwa kepada Allah dan menahan lisannya untuk tidak berkata sesuatu, la syuddat ilaihi al-mataya, maka akan tertutuplah, ya, jalan-jalan al-mataya. Al-mataya apa ya? Mataya itu atau akan tertutuplah keburukan-keburukan, ya, kesalahan-kesalahan yang muncul dari lisannya itu. Artinya kata Tawus ibn Kaisan, lebih baik Ikrimah itu tidak banyak bicara. Warawa Abu Khalaf al-Jazzar an Yahya al-Buka. Kemudian dari Al-Yahya al-Buka, yang mana dia berkata, Sami'tu Ibnu Umar yaqulu li Nafi'. Nah, ini Ibnu Umar yang memberikan kesaksian atau memberikan tanggapan negatif terhadap Ikrimah. Ya, beliau berkata kepada muridnya Nafi' maula Ibni Umar, ittaqillah waihaka ya Nafi' wala taqdzib wala taqdzib alayya, ya. Wala taqdzib alayya kama kadzaba Ikrimah ala Ibni Abbas. Jadi Ibnu Umar ini yang malah menuduh Ikrimah ini mudah berdusta atas nama Ibnu Abbas. Nah, jadi Ibnu Umar berkata kepada Nafi', ya, mewanti-wanti, bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau berdusta atas namaku, ya, karena Ibnu Umar kepada Nafi', sebagaimana berdustanya Ikrimah atas nama Ibnu Abbas. Nah, jadi ini kan tuduhan yang cukup serius dari sahabat Ibnu Umar terhadap Ikrimah maula Ibni Abbas, ya. Dan juga dikisahkan bahwa warawa anna Sa'id ibn Musayyib qol mitadzalika li maulah. Ya, dan juga dikisahkan bahwa Sa'id ibn Musayyib itu pernah berkata yang sama kepada budaknya. Ya, warwa Ibnu Sa'ad anna Ali ibn Abdullah kana yuwathiqu ala babil kunayf wa yaqul inna hadza yakdzib ala abi. Nah, juga diriwayatkan dari Ali ibn Abdullah. Ali ibn Abdullah ini adalah anak dari Abdullah bin Abbas yang berkata bahwa orang ini, ya, itu yukadzib ala abi, ya, bahwa orang ini suka berdusta atas nama ayahku. Nah, jadi pengakuan dari cucu dari Ibnu Abbas, dari anak Ibnu Abbas sendiri, ya, dari Sa'id bin Musayyib yang berkata kepada budaknya, kemudian Ibnu Umar kepada Nafi', dan bahkan dari anak Ibnu Abbas sendiri yang menuduh atau mengaku bahwa Ikrimah suka berdusta atas nama ayahnya Abdullah bin Abbas, ya. Nah, tapi bagaimana tanggapan Syekh Az-Zahabi? Tsumma ba'da dzalika kulluhu yusawwiruna lin-nas mablagha rahati mu'assirihi lahu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan beberapa riwayat, ya, dari yang sezaman dengan Ikrimah terkait dengan bagaimana sisi negatifnya, ya, maka banyak orang yang kemudian bisa menimbulkan ketidaksukaan, ya, kepada Ikrimah ini. Fayaqulun innahu mata huwa wa katsirun fayaqulun innahu mata huwa wa katsiru izzatin fi yaumi wahid falam yashad janazatuhu ahadun amma katsir faqad sayyahu khalqun katsir. Innahu mata huwa wa katsir. Oh, ya. Innahu mata huwa wa katsir. Ya, wa katsir izzatan fi yaumin wahid falam yashad janazatu ahadun amma katsir faqad sayyahu khalqun katsir. Artinya gini. Jadi banyak orang yang kemudian memberikan kesaksian bahwa pernah suatu hari meninggal, ya, dua orang secara bersamaan. Yang pertama adalah Ikrimah, yang kedua adalah Katsir, ya. Katsir itu meninggal pas bertepatan dalam satu hari yang sama. Nah, ketika itu tidak ada seorang pun yang memberikan kesaksian atau tidak ada seorang pun yang kemudian menyaksikan jenazah dari Ikrimah. Sedangkan Katsir itu sangat banyak sekali yang kemudian mengiringi jenazah dari Katsir itu. Jadi semacam memberikan gambaran bahwa Ikrimah termasuk sosok yang tidak disenangi lah oleh orang sezamannya. Bahkan ketika beliau meninggal pun banyak yang tidak
mengikuti jenazahnya atau menyaksikan jenazahnya. Nah, ini diberikan semacam kisah ya, bahwa ketika beliau meninggal ada 2 orang atau bersama beliau meninggal 1 orang lainnya, yang mana yang satunya itu kafir, ini malah banyak menyaksikan jenazahnya, tapi beliau sendiri yaitu jenazah Ikrimah ini malah tidak ada yang menyaksikannya. Jadi seakan-akan orang-orang yang sezaman dengannya, yang hidup bersamanya, itu tidak menyenangi atau tidak menyukai Ikrimah Maula Ibni Abbas. Nah, ini beberapa kesaksian negatif ya terhadap Ikrimah Maula Ibni Abbas. Tafnid hadil mata'in wa difa' Ikrimah an-nafsihi. Nah, bagaimana kemudian tanggapan atau semacam pembelaannya terhadap tuduhan-tuduhan itu kepada kepada Ikrimah Maula Ibni Abbas. Nah, hadzal ladzi taqaddama huwa ya ba'dur riwayat allati rawaha man la yathiqu bi adallati Ikrimah wa kulluha tuhamun batilah la taqumu ala asas. Nah, kata Syekh Az-Zahabi bahwa tuduhan-tuduhan yang tadi disebutkan yang mengisyaratkan bahwa tidaklah Ikrimah ini diakui keadalahannya merupakan tuduhan yang tuham batilah. Dia menyebutnya sebagai tuham batilah, tuduhan-tuduhan yang batil, yang tidak ada dasarnya. Fa Ikrimah Maula Ibnu Abbas kana yuladimuhu wa yukhalituhu fala yadhiruhu kasatu riwayati anhu li'anna hadza amrun tabi'i wa la yumkin an ya'udda iftira'an 'ala al-ilmi waftiyatan ala riwayah lianna kasat riwayah laisa min al-mata'in allati tuwajjihu ila rawi wa tadhhabu bi adalatihi. Karena hakikatnya Ikrimah itu ya mantan budak dari Ibnu Abbas yang senantiasa berinteraksi dengan Ibnu Abbas, dan wajar kalau kemudian Ikrimah banyak meriwayatkan tafsir-tafsir Ibnu Abbas ya. Dan banyaknya riwayat yang datang dari beliau ya itu tidak otomatis membuat beliau tertuduh sebagai orang yang suka berdusta atas nama Ibnu Abbas ya, karena memang secara amrun tabi'i beliau sering bertemu dan sering berinteraksi dengan Ibnu Abbas. Nah, ini alasan atau pembelaan bahwa beliau ya bukan berarti banyak meriwayatkan dari Ibnu Abbas kemudian beliau dianggap berdusta atas Ibnu Abbas, karena beliau termasuk orang yang sangat sering berinteraksi dengan Ibnu Abbas, dan wajar beliau banyak mendapatkan tafsir-tafsir dari Ibnu Abbas ya. Dan itu tidaklah menjadi sebab beliau tertuduh sebagai seorang pendusta ya. Di anna kasatu riwayat laisa minal mata'in allati tuwajju ila rawi wa tadhhabu bi adalati. Karena banyaknya meriwayatkan ya dari seseorang itu tidak bisa menjadi landasan untuk seseorang dituduh sebagai pendusta dan kemudian hilang unsur keadalahannya. Fahadza Abu Hurairah. Nah, contohnya misalnya seperti Abu Hurairah. Qala an-nasu anhu bi asri aktsara Abu Hurairah. Nah, contohnya adalah sahabat Abu Hurairah, yang mana banyak sahabat memberikan pernyataan, memberikan kesaksian bahwa Abu Hurairah ini aktsar, telah banyak menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah. Terlalu berlebihan menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Ya, fabayyana lahum sababa iktsarihi min riwayat an Rasulullah wa huwa annahu kana yulazimun nabi ala mil'i batnihi. Nah, kemudian Abu Hurairah memberikan pembelaan bahwa beliau itu banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah karena memang beliau banyak berinteraksi dengan Rasulullah SAW ya. Wala syai'a yushkiluhu kama syaghala ghairuhu min as-sahabah bis-safati fil asbah. Dan beliau juga mengatakan bahwa aku tidak banyak disibukkan dengan hal-hal yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ya, bahwa beliau ini ya fokusnya hanya mendengarkan hadis dari Rasulullah karena beliau termasuk ahlu sufa ya, tidak banyak beliau berinteraksi dengan kehidupan duniawi sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Nah, jadi akhirnya beliau membela diri bahwa karena beliau banyak mendapatkan dari Rasulullah ya otomatis beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis tersebut yang memang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa hal zahabat adalatu Abu Hurairah wa faqat natiqah bihi likasrati riwayatihi Allahumma la. Maka kata Syekh Az-Zahabi membandingkan ya dengan Ikrimah, apakah gara-gara Abu Hurairah banyak meriwayatkan dari Rasulullah otomatis kemudian kita katakan bahwa beliau riwayatnya ini atau kebanyakan riwayat beliau menyebabkan keadalahannya tidak bisa diterima? Alhamdulillah. Ya tentu ini adalah suatu tuduhan yang tidak benar kata Syekh Az-Zahabi. Ya, maka begitu juga dengan Ikrimah. Walaupun beliau banyak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tidak otomatis riwayat-riwayat itu menyebabkan keadalahannya menjadi hilang. Ya. Summa inna hadzal ittiham lam yakhfa ala Ikrimah. Bal kana yablughu an muttahimihi fa yawaddu law annahu wajjaha bihi liyufannidahu. Dan juga kata Syekh Az-Zahabi bahwa tuduhan ini yang memang pernah muncul pada masa beliau itu pun tidak berarti tidak luput dari Ikrimah. Artinya Ikrimah tahu dengan tuduhan itu dan beliau berharap bahwa beliau bisa memberikan pembelaan gitu ya. Fakat rawa, dan pembelaan itu pun disampaikan oleh Ikrimah.
Faqad rawa Hammad ibn Zaid an Ayyub annahu qala Ikrimah ra'aitu haula'i alladziina yukadzibunani. Nah, jadi ada riwayat dari Ayyub ya yang mengatakan bahwa Ikrimah pernah berkata, aku mendapati orang-orang yang berkata bahwa diriku ini adalah seorang pendusta. Ya, yukadzibunani min khalfi, yang mereka mengatakan itu di belakang, bahwa tidak mengatakan di hadapan Ikrimah langsung. Apa la yukadzibunani fi wajhi? Kenapa mereka tidak sampaikan hal itu ya, bahwa aku dianggap pendusta di hadapan langsung kepada diriku? Fa idza kadzabuni fi wajhi faqad wallahi kadzabuni. Karena kalau mereka mengatakan itu di hadapanku, maka demi Allah mereka telah berdusta. Artinya beliau ingin membela diri gitu ya. Tsumma narahu yastashhidu bi ba'di ashabi ala sidqihi bima yurwa an maulahu ya. Dan kemudian beliau menyampaikan beberapa riwayat yang menunjukkan pembelaannya bahwa beliau ini orang yang jujur menyampaikan apa yang beliau dengar dari Ibnu Abbas. Ya, Fa'an Utsman ibn Hakim qol. Ya, sebagaimana dikisahkan oleh Utsman bin Hakim yang berkata, kuntu jalisan ma'abi Umamah Sahal bin Hunayf. Idja'a Ikrimah faqal ya Aba Umamah udzakirukallah hal sami'ta Ibnu Abbas yaqul ma haddatsakum Ikrimah anni fasaddiquhu fa innahu lam yakdzib alayya faqala Abu Umamah na'am. Nah, ini satu riwayat ya tentang kesaksian Ibnu Abbas sendiri. Jadi kata Utsman bin Hakim ya, ketika beliau sedang bersama dengan Abi Umamah Sahal bin Hunayf, nah saat itu datanglah Ikrimah dan berkata, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah Sahal bin Hunayf ya, udzakirukallah, aku mengingatkan Allah kepadamu bahwa apakah engkau pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, ya, jadi di sini Ikrimah semacam meminta kesaksian ya kepada Sahal ibn Hunayf, Abu Umamah. Jadi minta kesaksian, bukankah engkau pernah mendengar Ibnu Abbas pernah berkata, apapun yang disampaikan Ikrimah tentangku, kata Ibnu Abbas, maka kalian harus membenarkannya. Ya, fa inna lam yakdzib alayya. Karena Ikrimah ini tidak pernah berdusta atas nama diri. Jadi ini kesaksian Ibnu Abbas sendiri. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Ikrimah tidak pernah berdusta atas nama dirinya, dan itu kemudian juga didengarkan oleh Abu Umamah Sahal ibn Hunayf. Berarti ini menunjukkan bahwa ya Ikrimah ini tuduhan-tuduhan yang selama ini muncul bukanlah tuduhan yang benar ya. Karena Ibnu Abbas ini mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Ikrimah bukanlah dusta atas nama Ibnu Abbas. Jadi ini semacam kesaksian langsung dari gurunya ya Ibnu Abbas, dan itu pun didengarkan oleh tabi'in atau sahabat yang lain ya. Baik, hadza huwa raddu Ikrimah ala muttahamihi bil kadzib wa tafniduhu liman nusiba ilaihi min al-iftira ala maulah. Nah, inilah pembelaan atas tuduhan ya orang-orang kepada Ikrimah yang mereka menuduh bahwa Ikrimah berdusta atas nama Ibnu Abbas sebagai maulahu, yang mantan majikannya. Wa amma ma rawahu Ibnu Sa'ad min anna Ali bin Abdullah ibn Abbas kana yuthiquhu ala babil Hunayf ya, wa yaqul inna hadza yakdzib ala abi fa innahu mardudun bima rawa Ibnu Jarir fi Ibnu Hajar fi Tahdzib at-Tahdzib. Adapun riwayat dari Ibnu Sa'ad bahwa pernah anak dari Ibnu Abbas yang bernama Ali ya, itu mengaku bahwa Ikrimah ini suka berdusta atas nama ayahnya, maka ini riwayat yang tertolak. Karena diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Tahdzib at-Tahdzib min anna Ibnu Abbas mata wa Ikrimah ala rib fa ba'ahu waladahu ya, bahwa Ibnu Abbas itu ketika beliau meninggal wa Ikrimah ala rib ya, Ikrimah saat itu masih berstatus sebagai budak, fa ba'ahu waladuhu Ali ibn Abdullah ibn Abbas min Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah bi arba'ati alaf dinar, dan ketika itu anaknya yang bernama Ali bin Abdullah bin Abbas ini yang menjual Ikrimah yang saat itu masih berstatus budak kepada Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah ya, sejumlah 40.000 dinar. Fa'ata Ikrimah maulahu aliyan faqala lahu ya ma khayyiru laka bi'ta ilma abika bi arba'ati alaf fastaqalahu fa'aqalahu fa'atahu. Lantas kemudian Ikrimah ini mendatangi Ali ya, anak dari Ibnu Abbas, dan mengatakan ma khairun laka, tidak ada kebaikan pada dirimu, mengapa engkau menjual ilmu ayahmu dengan harga 4.000 dinar. Artinya ketika Ikrimah ini mau dijual ya oleh anaknya Ibnu Abbas yang bernama Ali, nah ini Ikrimah kemudian semacam menegurnya ya, kenapa dengan mudah menjual ilmu ayahnya yaitu Ikrimah. Maka kemudian mendengar hal tersebut, Ali lantas kemudian membebaskannya. Nah, maka beliau kemudian berstatus sebagai maula Ibnu Abbas. Nah, jadi sebenarnya beliau ini ketika Ibnu Abbas meninggal masih berstatus budak ya, sampai kemudian dibebaskan setelah meninggalnya Ibnu Abbas. Ya. Tumanajid pada hadza annama, artinya ketika dia dibebaskan, ketika Ikrimah dibebaskan atas dasar pernyataannya bahwa kenapa engkau menjual diriku ilmu sebagai ilmu ayahmu, itu kan berarti
Ali ibn Abdullah ibn Abbas ini kemudian mengakui keilmuan dari Ikrimah ini tadi yang menyebabkan kemudian beliau dibebaskan dan akhirnya tidak jadi dijual dan kemudian dibebaskan dari perbudakan. Summa najid ba'da hadza anna ma rawa an Ibnu Umar la yasih. Adapun riwayat dari Ibnu Umar yang berkata kepada Nafi, ya janganlah engkau berdusta atas namaku sebagaimana budaknya Ibnu Abbas, maka ini adalah riwayat yang tidak sahih kata Syekh Az-Zahabi. Li'annahu min riwayat Yahya al-Buka wa Yahya al-Buka matrukul hadis. Karena ini berdasarkan riwayat dari Yahya al-Buka yang dinilai matrukul hadis. Hadisnya tidak bisa diterima karena matruk ya. Wa minal muhal an yujarrih al-adl bi kalamil majrur. Maka suatu yang mustahil seseorang menjarah artinya memberikan penilaian negatif kepada seorang rawi berdasarkan perkataan dari orang yang juga memiliki cacat. Jadi nggak bisa mencacat seseorang dengan pendapat orang yang juga memiliki cacat. Jadi tidak sah, tidak benar pernyataan atau riwayat dari Ibnu Umar. Kemudian wa amma maqila min annahu tufiya huwa wa Kusayyir asy-sya'ir fi yaumin wahid falam yashhad ahad janazatihi. Adapun riwayat terkait ketika beliau meninggal bersama dengan atau bersamaan hari meninggalnya dengan Kusayyir namanya di sini ya, bukan kafir ya. Kusayyir seorang syair ya pada satu hari yang sama dan tidak ada yang menyaksikan jenazah dari Ikrimah ya bikhilafi Kusayyir yang itu berbeda dengan Kusayyir. Faqad syayyaul katsir minan nas yang mana Kusayyir kemudian banyak menyaksikan proses pemakamannya. Falasna na'lam nasib hadzal qaul min as-sihah. Maka Syekh Az-Zahabi mengatakan bahwa ini pun riwayat yang tidak sahih ya. Wala alla dzalika ala fardhi sihhati kama yaqul aja karena bisa babi tatallubul amir lahu wa taghayyubihi anhu hatta mas. Ini bisa jadi kalaupun anggapan bahwa ini adalah riwayat yang sahih, maka kata Ibnu Hajar ya dinukil oleh Imam Syekh Az-Zahabi bahwa itu merupakan permintaan dari penguasa saat itu yang memang ingin menyembunyikan kematian dari Ikrimah. Walaysa sawayan maqila min anna hadyaji ila tahqiril maula iza at-tasyrifil hurri. Dan ini bukan karena sebab bahwa beliau itu dihinakan ya karena seorang mantan budak, maka kemudian masyarakat lebih memuliakan orang yang merdeka daripada mantan budak. Jadi bukan persoalan karena kedudukan sosialnya, tapi karena persoalan di mana kematiannya memang sengaja disembunyikan oleh penguasa saat itu. Jadi ini bukan persoalan beliau tidak disenangi oleh masyarakatnya ya, tapi karena memang masyarakat tidak tahu kalau Ikrimah ini sudah meninggal. Nah ini jadi riwayat terkait dengan seakan disimpulkan bahwa Ikrimah itu tidak disenangi oleh masyarakat karena jenazahnya tidak ada yang memakamkan, itu adalah riwayat atau kesimpulan yang tidak tepat. Ya. Kalaupun memang riwayat itu benar, beliau tidak disaksikan pemakamannya bukan karena sebab beliau tidak disenangi oleh masyarakat. Ya. Wa yuhaqqiqu Ibnu Hajar ba'da hadza anna ma nukila min annahum syahidu janazata Kusayyir ya wa taraku Ikrimah lam yathbut li anna naqilahu lam yusam. Ya. Kemudian juga beliau mengatakan ada kemungkinan bahwa riwayat itu juga tidak benar karena yang meriwayatkan hadis ini juga tidak bisa diterima. Ya. Wa amma maruya minal mailil khawarij, adapun tuduhan bahwa beliau lebih cenderung kepada paham khawarij, faftira alaihi wa la yakadu yattafiq ma'a sulukihi fi hayati. Maka ini juga sesuatu yang tidak bisa dibenarkan ya karena itu tidak sejalan dengan kehidupannya selama ini. Qala Ibnu Hajar fa amal bid'ah fa irtabatat alaihi fala tadurru haditsahu bi annahu lam yakun da'iyah ma annaha lam tathbut alaihi. Nah, maka Ibnu Hajar mengatakan ada dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi riwayat ini tidak sahih yang dia katakan beliau ini adalah berpaham khawarij, atau bisa jadi sekalipun misalnya beliau ada kecenderungan, ya artinya beliau dalam beberapa masalah punya kecenderungan kepada paham khawarij, tapi beliau sendiri bukanlah seseorang yang mendakwahkan paham khawarij itu kepada masyarakat. Artinya dalam beberapa kasus beliau sepakat, tapi bukan berarti beliau kemudian menjadi Khawarij itu sendiri. Beliau tidak menjadi bagian dari paham atau dari kelompok Khawarij yang mendakwahkan ajarannya kepada masyarakat. Nah, jadi artinya beliau sebenarnya bukan orang Khawarij, walaupun ada beberapa pemahaman Khawarij yang beliau setujui. Maka hal ini kata Ibnu Hajar Asqalani tidaklah menyebabkan hadisnya kemudian tertolak. Walaupun beliau ada beberapa pemahamannya yang dianggap sejalan dengan paham bid'ahnya Khawarij. Nah, jadi tidak secara otomatis ditolak ya bahwa beliau ini terpengaruh dengan paham Khawarij. Hanya saja itu tidak menyebabkan hadis-hadisnya ditolak. Syahadatul muwaffiqina lahu. Nah, sekarang adalah beberapa kesaksian dari orang-orang yang menganggap beliau thiqah.
Walau annana tatabba'na aqwalal munsifin alladzina 'arafu haqiqata hadzal tabi'il jalil. Adapun kalau kita mengambil pendapat orang-orang yang adil, munsif ya, orang-orang yang bisa meletakkan masalah pada tempatnya terkait dengan sosok dari at-tabi'i al-jalil ini, tabi'i yang agung ini, kata Syekh Az-Zahabi yaitu Ikrimah, lawajadnahu rajulan tabatan la yuttahamu fi adalati. Maka kita akan menyimpulkan bahwa beliau ini adalah seseorang yang dipercaya ya, yang tidak tertuduh keadalahannya. Wa kullu ma qila fi sya'nihi min at-tuham la yuradu bihi illa an yafqidan nas sifatahum bihi wa rukunahum ilaihi. Ya, dan ketika ataupun beberapa pandangan yang menganggap atau beberapa tuduhan bahwa beliau ini tidaklah adil, la yuradu bihi illa an yafqidan nas sifatahum bihi wa rukunahum ilaihi. Itu adalah tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengetahui sosok dari Ikrimah ini tadi. Wa ilaika ma qala ba'da ulama'il jarh wa ta'dil ditakif ala adalatir rajul wa sidqi riwayati. Nah, ini beberapa pernyataan ulama jarh wa ta'dil ya, ulama yang memang memiliki kapasitas untuk menilai seorang rawi. Nah, yang kemudian mereka rata-rata mengakui bahwa Ikrimah termasuk adil ya. Qala al-Maruzi, nah, qultu li Ahmad yuhtajju bi hadits Ikrimah. Al-Maruzi atau Al-Marwazi ini bertanya kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad yang memberikan penilaian terhadap riwayat dari Ikrimah. Apakah hadis Ikrimah ini yuhtaj, bisa diterima? Faqala na'am yuhtaju bihi. Ya, bahwa hadisnya memang bisa diterima. Ya. Kemudian ulama lainnya yang juga ahli dalam jarh wa ta'dil, Ibnu Ma'in. Nah, Ibnu Ma'in berkata, "Idza ra'aita insanan yaqa fi Ikrimah wa fi Hammad ibn Salamah fattahamahu 'ala Islam." Bahkan Ibnu Ma'in mengatakan, jika ada seseorang yang memberikan tuduhan negatif kepada Ikrimah, memberikan tuduhan negatif kepada Hammad bin Salamah, maka tuduhlah mereka bahwa mereka itu adalah orang yang jauh dari Islam. Artinya, orang yang menuduh Ikrimah dan Hammad itu tidak bisa diambil ilmunya adalah kembali tuduhan itu kepada si penuduh. Nah, ini kata Imam Ibnu Ma'in. Ya, kemudian waqala al-ajali, waqala al-ujli au al-ajali fihi. Ya. Nah, ini juga seorang ulama Jawa Ta'dil, beliau memberikan sifat kepada Ikrimah Makkiyun tabi'i thiqah. Ya, seorang Makki berasal dari Mekah, kemudian tabi'i yang thiqah, yang bisa dipercaya. Bari'un mimma yarmihi bihin nas minal haruriyah. Nah, beliau termasuk sosok tabi'in yang berlepas diri dari apa yang dituduhkan sebagian orang bahwa beliau termasuk haruriyah. Haruriyah itu paham khawarij ya. Istilah yang masyhur di kalangan sahabat saat itu adalah haruriyah, karena mereka saat itu berkonsentrasi di satu wilayah namanya Harura. Maka kemudian kelompok Khawarij ini yang pada saat itu muncul di masa Ali bin Abi Thalib dikenal dengan nama Haruriyah. Nah, kata Al-Ajli bahwa tuduhan itu tidak benar. Ya. Tidak benar bahwa Ikrimah bukan termasuk, tidak benar tuduhan bahwa Ikrimah termasuk bagian dari Haruriyah atau Khawarij. Waqala Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari juga memberikan kesaksian, "Laisa ahadun min ashabina illa wa huwa yuhtajju bi Ikrimah." Nah, kata Imam Bukhari, tiadalah seorang pun dari sahabat kami, tiada pun seorang ulama yang kami akui, kata Imam Bukhari, yang tidak menolak kehujahan dari Ikrimah. Artinya mereka sepakat Ikrimah adalah hujjah ya. Waqad wastaqahu An-Nasa'i, dan juga diutikohkan oleh Nasa'i wa akhrajalahu fi kitabih As-Sunan kama akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa ghairuhum. Dan juga ditikohkan oleh beberapa ulama hadis yang masyhur, begitu juga Muslim Ibn al-Hajjaj wa kana Muslim ibn al-Hajjaj min aswa'ihim ra'yan fihi tsumma adalahu ba'da ma jarrahu. Nah, sedangkan Imam Muslim bin Hajjaj ini awalnya pernah menganggap bahwa beliau ini tidak adil ya, tidak thiqah, tapi kemudian beliau rujuk dari pahamnya itu dan kemudian menganggap bahwa Ikrimah termasuk adil ya. Wa qala al-Marwazi ajma'a ammatu ahli ilmi bil hadits 'ala ihtijaj bi hadits Ikrimah. Nah, juga Al-Marwazi mengatakan semua ahli ilmu bersepakat bahwa hadis dari Ikrimah ini hujjah, bisa diterima. Wattafaqu 'ala dzalika ru'asau ahli hadis min ahli asrina. Dan juga semua ahli hadis yang sejaman dengan kami, ya seperti Ahmad ibn Hanbal, Ibnu Rahawai, Yahya ibn Ma'in, wa Abu Thawr ya. Ya itu semua mereka bersepakat bahwa hadis dari Ikrimah adalah hujjah. Walau sa'altu Ishaq ibn Rawai 'anil ihtijaj bi hadits faqala Ikrimah indana imamud dunya ta'ajjab min su'ali iyyahu. Maka kemudian pada suatu hari ya Al-Marwazi bertanya kepada Ishaq bin Rahawai terkait dengan Ikrimah, maka kemudian Ikrimah ini Ishaq bin Rahawai ini kemudian menjawab sekaligus heran ya. Artinya kok bisa bertanya yang seakan-akan meragukan tentang kehujahan dari Ikrimah gitu ya. Jadi heran nih Ishaq bin Rahawai terhadap pertanyaan itu, dan akhirnya beliau mengatakan Ikrimah indana imamud dunya. Ikrimah bagi kami adalah
imam di dunia ini. Artinya seorang ulama yang diakui. Nah, ini kesaksian dari Ishaq ibn Rahawayh. Wa ba'du, ya, ini setelah penjelasan ini, fahuna kaman yuqaddim ala Bukhari wa Muslim wa jami' ma dzakatu min ulama riwayah fi bab ta'dil wa tajrih. Nah, setelah disampaikan apa yang tadi disebutkan, apakah kemudian ada yang merasa lebih lebih tinggi, lebih berilmu daripada ulama-ulama jarh yang tadi disebutkan, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, ya, yang mereka semua bersepakat bahwa Ikrimah termasuk thiqah, ya. Wa idza kana haula'i hum a'lamun nasi bil rijal fahal naqbal tajrih man adahu wa natruku tawsiqahu. Nah, kalau misalnya yang tadi menuduh Ikrimah itu menganggap bahwa Ikrimah tidak bisa diterima, ya apakah kemudian kita bisa mengambil tajrih mereka dan kemudian meninggalkan tausik dari ulama yang diakui sebagai ahli dalam bidang al-jarh wa ta'dil. Al-haq anna Ikrimah tabi'i mausuq bi adalati wa dinihi wa kullu ma rumiya bihi kadzibun wa ikhtilaf. Nah, maka kesimpulannya kata Syekh Az-Zahabi, Ikrimah adalah seorang tabi'i yang terpercaya ya dalam masalah keadalan dan agamanya, bukan seorang yang tercela dalam agama dan keadalahannya, dan apapun yang dituduhkan secara negatif kepadanya merupakan tuduhan yang dusta dan sesuatu yang dibuat-buat. Artinya tuduhan-tuduhan itu tidak bisa dibenarkan. Baik, mablaghuhu minal ilmi wa makanatuhu fi tafsir. Nah, bagaimana kedudukan ilmunya khususnya dalam bidang tafsir? Hadza wa inna Ikrimah radhiyallahu anhu kana ala mablagin 'azim minal ilmi wa ala ma kana 'aliya minat tafsir khassah wa qad syahida lahu ulama bidzalika. Jadi keilmuan beliau dalam bidang ilmu yang umum ya ataupun secara khusus tafsir adalah penguasaan yang diakui oleh banyak ulama ya. Faqala Ibnu Hibban berkata, "Kana min ulama'i zamanihi bil fiqh wal Qur'an." Seorangnya ahli dalam bidang fikih dan Al-Qur'an. Wa qala Amr bin Dinar, "Dafa ilayya Jabir ibn Zaid masail as'alu anha Ikrimah wa ja'ala yaqul hadza Ikrimah maula Ibni Abbas hadzal bahr fasaluhu." Nah, Jabir bin Zaid dalam riwayat Amr bin Dinar pernah memberikan kesaksian bahwa Ikrimah maula Ibni Abbas adalah al-bahr, ya, seorang yang dianggap seperti lautan ilmu, maka bertanyalah kepadanya. Bahkan Sya'bi yaqul, ya, ma baqiya ahadun a'lamu bi kitabillah min Ikrimah. Sya'bi berkata tiada yang lebih paham tentang Al-Qur'an yang tersisa ya dari kalangan tabi'in kibar kecuali Ikrimah ya. Wa qala Habib ibn Abi Thabit. Ini kesaksian-kesaksian tentang ilmuwan dari Ikrimah ya. Ijtama'in di khamsah. Berkumpul bersamaku 5 orang. Tawus wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa Atha. Ya, fa aqbala Mujahid wa Sa'id bin Jubair yulqiyani ala Ikrimah at-tafsir. Nah, maka aku dapati Mujahid dan Sa'id bin Jubair itu menyampaikan yulqiyani ala Ikrimah at-tafsir, ya, menyampaikan tafsir kepada Ikrimah. Artinya bertanya tentang tafsir kepada Ikrimah. Falam yas'alahu an ayatin illa fassaraha lahuma. Dan tiadalah Mujahid dan Sa'id bin Jubair yang tadi sudah kita baca bagaimana kedudukan ilmu mereka, ya bertanya kepada Ikrimah tentang tafsir Al-Qur'an kecuali pasti akan ditafsirkan oleh Ikrimah. Nah, maka ini menunjukkan bahwa ya sesama rekannya saja yang sudah diakui keilmuannya tetap mengambil ilmu dari Ikrimah ini. Falamma nafadza ma indahuma ja'ala yaqul. Nah, lalu ketika sudah tidak ada lagi yang mereka bisa sampaikan, ya maka beliau yaitu Ikrimah menjawab, ya artinya beliau semacam menjadi penyempurna dari ilmu-ilmu sahabatnya tadi. Unzilat ayatun kadza wa kadza wa unzilat ayatun kadza wa kadza. Ayat ini turun di tempat atau dalam kondisi seperti ini. Nah, ini jadi kesaksian dari sesama tabi'in pada masanya. Wa qala Yahya ibn Ayyub al-Misri, ya sa'alani Ibnu Juraij, hal katabtum an Ikrimah fa qultu la. Ya qala fatakum sulusal ilmi. Nah, kata Yahya ibn Ayyub al-Misri, ya aku bertanya, sa'alani atau Ibnu Juraij, Ibnu Juraij bertanya kepadaku, Yahya ibn Ayyub al-Misri, apakah kalian mencatat ilmu-ilmu dari Ikrimah? Ya kata kami Yahya ibn Ayyub al-Misri tidak. Maka Ibnu Juraij berkata, dari kesaksian Ibnu Juraij, ya Ibnu Juraij berkata, fatakum sulusan ilmi. Kalian telah hilang dari kalian 2/3 ilmu. Ya. Jadi Ikrimah itu digambarkan oleh Ibnu Juraij, ya, ilmunya seakan-akan 2/3 ilmu dunia ini. Hadza ba'du maqila fi Ikrimah. Nah, inilah beberapa kesaksian tentang Ikrimah, ya, wa yashhadu lima kana fi ilmi, yang memberikan kesaksian tentang kedudukannya dalam ilmu, wa fi tafsir khassah, dan juga dalam bidang tafsir secara khusus. Wala ajab, dan ini bukanlah suatu yang mengherankan. Fa inna mulazamatahu li maulahu Ibnu Abbas, di mana interaksi beliau terhadap tuannya yaitu Ibnu Abbas, wa mubalaghatu maulihi fi maulahu fi ta'limi, dan juga bagaimana keseriusan Ibnu Abbas dalam mengajarkan ilmu kepada Ikrimah, ila darajatin annahu kana yudayyi'u fi rijlihi al-kaban, ya.
yang sampai-sampai pada batas apa nih al-qaid ya, sampai-sampai pada batas Ikrimah ini diikat kakinya oleh Ibnu Abbas ya, agar beliau mendengarkan ilmu dari Ibnu Abbas. Ya, ini saking seriusnya Ibnu Abbas mengajarkan ilmu kepada apa namanya Ikrimah sampai diikat kakinya agar dia tidak dia konsentrasi belajar kepada Ibnu Abbas. Wa yu'allimuhul Qur'an was sunan, yang mengajarkan kepada Al-Qur'an sunnah-sunnah Nabi. Ya ja'alat yanhal min mu'inihi al-fayda. Dia membuat beliau banyak mengambil ilmu dari Ibnu Abbas ini tadi. Wa ya'khudhu anhu ilmuhul wazir bal najid aktsar min hadza fi ma yarwi Ibnu Hajar fi tahdhib min anna Ikrimah bayyana li Ibnu Abbas ba'da ma ashkala alaihi min al-Qur'an. Bahkan yang lebih hebat dari ini kata Syekh Az-Zahabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hajar ya dalam beberapa hal Ikrimah pernah menjelaskan kepada gurunya sendiri Ibnu Abbas tentang beberapa ayat yang pemahamannya agak sulit gitu. Nah, jadi yang menjelaskan malah muridnya kepada sang guru ya. Nah, ini seperti diriwayatkan oleh Ibnu Hajar ya dalam kitab Tahdzibut Tahdzib qol rawa Daud ibn Abi Hind ya, diriwayatkan dari Daud ibn Abi Hind an Ikrimah qol, dari Ikrimah yang berkata qara'a Ibnu Abbas hadil ayah lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Soal Araf 164. Qala Ibnu Abbas lam adri anajal qaum am halaku. Nah, jadi ketika Ibnu Abbas membaca ayat ini, lima ta'iduna qauman, mengapa engkau menasihati suatu kaum yang Allah akan mengadab mereka atau akan menimpakan kepada mereka adab yang pedih gitu. Nah, lantas Ibnu Abbas sudah memberikan komentar, aku tidak bisa memastikan apakah kaum yang dimasukkan dalam ayat ini akan selamat atau mereka akan celaka. Maka kemudian qol ya famaziltu ubayyinu lahu hatta arafa annahum naju fakasani hullatan. Nah, maka kemudian ya Ikrimah memberikan komentar ya, dan dengan komentar itu ya sampai dengan berbagai macam argumentasi sampai pada batas Ibnu Abbas akhirnya menerima pendapatku bahwa mereka akan selamat, dan karena itulah fakasani hullatan, aku diberikan pakaian oleh Ibnu Abbas. Ya wa hadzal khabar yadullu ala mablaghi sifat Ibnu Abbas bi maulahu wa tilmidah. Jadi kisah ini menjelaskan kepada kita bagaimana Ibnu Abbas ini sangat percaya sekali kepada budaknya dan sekaligus kepada muridnya itu. Wa alam biqadar i'jabihi bi ilmihi wa taqdirihi li fahmihi, dan juga bagaimana kekagumannya terhadap ilmu dari Ikrimah. Wa jumlatul qaul, maka kesimpulannya adalah fa inna Ikrimah aminul fi riwayat. Ikrimah sosok tabi'in yang dipercaya dalam periwayatan, muqaddimun fi ilmihi, ya ilmunya bisa diakui, mubarrizul fi fahmi li kitabillah, pemahamannya sangat tampak tidak bisa diragukan. Wa kaifa la yakunu kadzalika wa huwa warithu ilmi Ibnu Abbas. Nah, bagaimana kita tidak bisa mengakui itu padahal beliau adalah ahli waris dari ilmunya Ibnu Abbas ya. Tufiya rahimallahu sanata mi'ah wa arba ya au arba wa mi'ah min al-hijrah wa radhiyallahu anhu wa arda. Baik, ini kesimpulan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani yang dikutip oleh Syekh Az-Zahabi ya, bagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Tahdzib at-Tahdzib ya. Tahdzibut Tahdzib ini ya akhwat, ini kalau kalian misalnya ingin mentakhrij ya hadis dengan menilai rawinya itu thiqah atau tidak, nanti kalian harus bisa merujuk kepada kitab Tahdzibut Tahdzib ya, karena dalam Tahdzibut Tahdzib inilah Imam Ibnu Hajar menginformasikan bagaimana kualitas rawi-rawi dari hadis-hadis yang didapatkan dalam berbagai macam sanad hadis dalam kitab-kitab hadis. Ini salah satu referensi kitab dalam ilmu al-jarh wa ta'dil atau ilmu takhrij. Itu kitab Tahdzibut Tahdzib karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala.